lebih baik menghukum, ya, melepaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu hakim menangani tindak pidana yang baru terjadi beberapa bulan lalu saja sulit, apalagi yang sudah beberapa belas tahun. Belakangan ini kan ada dispute soal hak menyampaikan pendapat. Ini soal HAM, Pak. Yang tahu demarkasi batasnya menyampaikan pendapat itu, yang melanggar hukum dan tidak melanggar hukum itu Komnas HAM seharusnya. Contoh, saya agak sedih mendengar aktivis teman kita Pak Jumhur dan Pak Sahganda kan berhadapan dengan masalah hukum terkait, ya kalau dia klaim kritik, tapi di pihak lain mengklaim itu kritik yang melanggar hukum. Agak itu juga prihatin, Pak. Kita salah ngomong dikit misalnya bisa dituntut 6 tahun penjara begitu kan. Damage-nya apa gitu. Kerusakannya seperti apa sehingga bisa dituntut 6 tahun penjara. Tapi yang Bapak lupa juga, Bapak teman-teman dan Ibu lupa adalah soal Undang-Undang 146. Ini undang-undang saya bilang ini apa namanya, mumi, sudah mati lama berpuluh tahun, hidup kembali nih 2-3 tahun yang lalu, dan ini yang paling populer. Sahganda Jumhur kenanya pasal ini, Pak. Itu kan undang-undang tentang peraturan hukum pidana. Apa? Kita udah ada KUHP kok. Undang-undang itu masih dipakai lagi. Jadi semua orang yang dilaporkan rata-rata kena pasal ini. Saya paham penuh tantangan ya terkait KM 50, tapi kenapa menjadi tetap menjadi polemik? Ya karena mungkin kurang maksimalnya fungsi edukasi itu dari bapak-bapak dan ibu sekalian kepada masyarakat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang pertama terkait perkara-perkara pelanggaran HAM di masa yang lalu. Kita ingat ya, setidaknya ada 3 ya. Setahu saya ada 3 pengadilan HAM, 1 AB Pura, Timur Timur, Tanjung Priuk. Itu dulu kita, waktu dulu saya sama dengan bapak-bapak ya di luar sistem, kita masih sama-sama advokat, Pak ya. Pak Amir juga sama di Elsam dulu kan. Kita kencang, kita dukung pengadilan HAM dan lain sebagainya. Begitu diputus sama-sama kita kecam. Apa poin yang paling kita kecam adalah tidak adanya keadilan untuk korban. Korban tidak merasakan manfaat dari proses pengadilan HAM. Nah, ini waktu berlanjut. Terakhir kalau nggak salah 2005 itu ya, AB Pura. Ini sudah 2021. Berapa belas tahun kemudian. Persoalan utama dalam pengadilan HAM itu tentu tempus delicti. Hakim punya naluri, punya prinsip bagaimana dia harus benar-benar yakin dalam menjatuhkan pidana. Dalam azas pidana ada lebih baik menghukum, ya, melepaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu hakim menangani tindak pidana yang baru terjadi beberapa bulan lalu saja sulit, apalagi yang sudah beberapa belas tahun. Ini yang terbaru di 98, kalau 98 ke sekarang udah lebih 20 tahun. Makanya kita ngobrol ya, dan teman-teman ya sama-sama kita pesimis sebetulnya. Kalau hati-hati kita ngomong sama-sama pesimis kalau jalan pengadilan HAM ini. Karena apa? Tolak ukurnya itu, keadilan sekarang bukan terlaksananya prosedural formal pengadilan, tapi diberikannya keadilan kepada korban, keluarga korban. Makanya saya tadi setuju apa yang disampaikan Komnas HAM mendorong undang-undang KKR. Saya sangat setuju, Pak. Saya sangat setuju sekali. Nah, kemudian yang kedua soal fungsi Komnas HAM dalam konteks edukasi dan mediasi sebagaimana diatur pasal 76 ya. Belakangan ini kan ada dispute soal hak menyampaikan pendapat. Satu sisi sebagian orang menyatakan hak menyatakan pendapatnya dibatasi. Di sisi lain ada kelompok atau pihak lain yang mengatakan
penggunaan hak menyatakan pendapat sudah kelewatan. Ini soal HAM, Pak. Yang tahu demarkasi batasnya menyampaikan pendapat itu, yang melanggar hukum dan tidak melanggar hukum itu Komnas HAM seharusnya. Saya mendorong Komnas HAM memaksimalkan fungsi edukasi dan mediasi tersebut. Contoh, saya agak sedih mendengar aktivis teman kita Pak Jumhur dan Pak Saganda kan berhadapan dengan masalah hukum terkait, ya kalau dia klaim kritik, tapi di pihak lain mengklaim itu kritik yang melanggar hukum. Nah, Komnas HAM harusnya menurut saya mendorong ya fungsi edukasi dan mediasinya di situ. Agak itu juga prihatin, Pak. Kita salah ngomong dikit misalnya bisa dituntut 6 tahun penjara begitu kan. Damage-nya apa gitu. Kerusakannya seperti apa sehingga bisa dituntut 6 tahun penjara. Nah, itu Komnas HAM dorong dong fungsi edukasinya dan mediasinya. Lembaga negara, teman-teman ini. Tadi kan dikatakan ada program melakukan edukasi kepada aparat dan lain sebagainya, itu dimaksimalkan. Tadi, nah ini rentetannya dengan soal undang-undang yang dianggap Komnas HAM bertentangan dengan HAM. Saya juga bingung, di tabel tadi Pak, Bapak nggak masukkan undang-undang ITE, yang di tabelnya Pak. Di tabelnya ada Omnibus Law dan lain sebagainya. Kalau undang-undang, tapi di berikutnya Bapak bahas, ya kan? Itu bagus sekali, saya dukung bahwa memang perlu didorong revisi atau kita lihat pasal 27 dan 28 itu. Tapi yang Bapak lupa juga, Bapak teman-teman dan Ibu lupa adalah soal Undang-Undang 146. Bapak dan Ibu ya, ada Mbak Sandra. 146. Ini undang-undang saya bilang ini apa namanya mumi, sudah mati lama berpuluh tahun, hidup kembali nih 2-3 tahun yang lalu, dan ini yang paling populer. Saganda Jumhur kenanya pasal ini Pak. Itu kan undang-undang tentang peraturan hukum pidana, apa kita udah ada KUHP kok, undang-undang itu masih dipakai lagi. Nah, di mana posisi Komnas HAM ini? Pemerintah alhamdulillah ya, inisiatif Pak Jokowi mendorong revisi undang-undang ITE, tapi belum terdengar Pak yang undang-undang 146 ini Pak. Jadi semua orang yang dilaporkan rata-rata kena pasal ini. Nah, lalu Pak, soal torture atau penyiksaan dalam penyidikan. Ini juga menjadi sorotan Komnas HAM, banyak laporan, banyak respon. Kendalanya soal torture ini Pak, kita paham adalah soal pembuktian. Sama kayak kita membuktikan zina tuh susah kan. Akhirnya hakim putuskan kalau ada laki perempuan gak nikah masuk kamar ya terbukti. Kenapa? Torture itu terjadinya kan tanpa adanya saksi. Nah, untuk itu Pak, saya perlu dorong Komnas HAM untuk menginisiasi kerjasama yang lebih detail. Bukan hanya kasus per kasus kayak Herman, bukan, tapi umum. Misalnya, bagaimana seorang tersangka itu harus didampingi lawyer, advokat dalam menjalankan pemeriksaan. Dan bukan hanya tersangka sebetulnya, walaupun KUHP hanya mengatur tersangka, tapi undang-undang advokat mengatur juga saksi, seharusnya bisa Pak. Saksi kalau dia terkait perkara tersebut ya juga perlu didampingi pengacara. Nah, itu bisa didorong. Katanya Komnas HAM tadi kan hubungannya baik sekali dengan dengan Polri, didorong detail Pak. Bagaimana provide lawyer dalam setiap pemeriksaan. Kedua, zaman teknologi ini CCTV Pak. Saya pikir di setiap Polres ya, di ruang pemeriksaannya kita dorong untuk disediakan CCTV. Jadi jangan di jalan-jalan aja ya. Kita meleng sedikit kena tilang gitu kan. Tapi di tempat melakukan pemeriksaan BAP ada CCTV sehingga bisa dibuktikan. Masa ada orang masuk keluar babak belur tidak ada nggak bisa dibuktikan ini terjadi pelanggaran HAM. Dan kita tidak mau seperti mestinya ada CCTV. Saya pikir dengan semangat presisi ya Pak Kapolri yang baru, beliau akan mudah menerima ide ini. Nah, terakhir Pak, soal edukasi tadi Pak, masyarakat kadang-kadang tidak bisa membedakan apa yang menjadi asumsi umum dengan ketentuan undang-undang yang ketat. Ini soal KM 50 Pak, itu kan ada pengaturan yang jelas
soal pelanggaran HAM berat itu kan sistemik luas. Jadi berat tidaknya itu bukan soal asumsi saja, tapi sistemik meluas. Di sana fungsi dari edukasi dari Komnas HAM ditingkatkan. Saya apresiasi ya teman-teman kerja maksimal, dan pasti saya paham penuh tantangan ya terkait KM 50. Tapi kenapa menjadi tetap menjadi polemik ya, karena mungkin kurang maksimalnya fungsi edukasi itu dari bapak-bapak dan ibu sekalian kepada masyarakat. Mungkin itu secara umum saya sangat mengapresiasi mulai materi, paparan rekan-rekan ini dan kinerja rekan-rekan selama ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.